Salam Abuna, selamat pagi. Pagi Abuna, Selamat pagi Bu malam, Maria, pagi Bu selamat Duma. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat Semangat pagi. Shalom, Pak Buna. pagi ini untuk kita semua. Iya, puji Tuhan. Semuanya tetap bersemangat dan bersukacita ya Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Apalagi kita memiliki Allah yang selalu memberikan pengertian dan juga penyertaan dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, untuk itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan Alkitab kita, lalu kemudian kita mau sama-sama juga mau menaikkan pujian dan syukur sebagai tanda terima kasih kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Iya, sebelumnya selamat datang di BW Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau satu dalam doa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang hebat dan baik seperti Engkau. Kami sudah bersepakat bersatu hati pada pagi hari ini untuk memohon belas kasihan-Mu, mensyukuri nikmat dan hikmat yang Engkau berikan kepada kami, dan bahkan kami boleh melihat bagaimana cara-Mu bekerja secara adikodrati untuk menyembuhkan, memulihkan, memperbaharui, dan juga membuat apapun yang kami rancangkan bersama dengan Engkau buat berhasil. Di kemanapun kami melangkah, disitulah Engkau melimpahkan berkat dan keberuntungan dalam kehidupan kami. Keberuntungan yang bukan berasal dari manusia, tapi keberuntungan yang berasal daripada Allah, Bapa di sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersepakat dan percaya. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Kita mau naikkan pujian ini ya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian,
sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak Tuhan dipuji, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sambil angkat tangan sama-sama kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus,
Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah atas kehidupan kami. Pagi hari ini dan sepanjang hari ini kami yakin dan percaya Engkau akan perlengkapi kami dari hikmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, tuntun hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang menjadi perenungan kami semua di BW ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama siapkan Alkitab kita mau baca ya. Kita melanjutkan di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai 34 kalau tidak salah ya. Oke. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun juga. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Oke, puji Tuhan. Apa yang menjadi panduan kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi hari ini kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita ini
Semua yang kita capai itu adalah anugerah. Anugerah Allah Bapak Ibu, ya. Setuju, katakan amin. Ya. Sehingga kita tidak boleh melupakan bahwa semua pencapaian kita ini adalah pemberian daripada Tuhan. Dan kita pun juga tidak perlu merasa khawatir, ya. Jangan lagi gampang atau mudah merasa khawatir. Aduh, ini besok nih mau makan apa nih? Ini kalau caranya kayak begini, aduh, kita bisa hidup modelnya kayak gimana ini? Bisa nggak ini? Wah, mampu nggak kita ini? Begitu. Itu udah seharusnya itu sudah tidak lagi menjadi persoalan ya Bapak Ibu. Karena kita kan orang-orang beriman, orang percaya. Orang-orang yang percaya dengan satu konsep bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita itu semuanya sudah tersedia di waktu Tuhan yang tepat. Makanya di sini tadi kita sudah baca, adapun persediaan ayat 22, makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ia 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa. Adapun yang persediaan makanan yang diperlukan Salomo. Jadi hari ini adapun yang diperlukan saudara untuk menyelesaikan meeting hari ini, untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga, itu Tuhan pasti sediakan. Makanya penting sekali kita setia di dalam Tuhan. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan hikmat supaya kita menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya, setiap manusia pasti memiliki fase di mana dia akan mengumpulkan semua data lalu mempertimbangkannya. Dan di dalam pertimbangan itu, ketika manusia mengandalkan hikmat Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan yang luar biasa. Yang luar biasa itu mungkin bukan seperti halnya literal seperti Salomo, tetapi luar biasa adalah, oh kok bisa ya saya memahami, kok bisa ya saya mengampuni, kok bisa ya saya tetap menjalani, kok bisa ya saya mengembangkan hal ini, lalu kemudian memikirkan hal itu. Nah, itu semua bukan datang dari sekonyong-konyong pengalaman semata, tetapi itu semua karena hikmat yang Tuhan limpahkan dan tuntunan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Karena betapapun tinggi prestasi kita sebagai manusia, sekali lagi itu semua hanya anugerah Allah. Pekerjaan kita hari ini, pencapaian kita hari ini, itu semua anugerah Allah. Kesehatan kita hari ini itu anugerah Allah. Ya, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Apa yang ada dalam hidupku sampai hari ini, kesehatanku, pekerjaanku, keluargaku, masa depanku adalah anugerah Allah. Yes. Kita perlu mengakui ini Bapak Ibu, supaya kita tidak jatuh dalam hal yang tidak berkenan. Ya. Karena kalau kita bisa mengakui ini, kita dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati itu diberi ganjaran. Ya, kalau udah diberikan ganjaran itu berarti sesuatu yang pasti dapat gitu loh. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena orang yang rendah hati pasti dia linear dengan takut akan Tuhan. Itu udah pasti. Nanti hasilnya ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal mengatakan demikian ya. Kita Amsal pasal 22 ayat 4. Nah, kedua, kita juga kalau misalnya kita sampai hari ini masih diberikan kemampuan, pengetahuan. Nah, kita jangan menikmati kemampuan dan pengetahuan kita itu untuk diri kita sendiri. Ya. Di sini kenapa Salomo itu semakin diberkati? Karena dia pun mau berbagi hikmat pengetahuan Bapak Ibu. Saya kan gak memiliki hikmat seperti Salomo. Ya yang mudah-mudah saja, yang simpel-simpel. Kalau misalnya mohon izin nih, menantu kita belum terlalu pandai untuk masak di dapur, kan kita bisa ngajarin menantu kita masak di dapur. Itu berbagi hikmat pengetahuan yang berguna. Ya. Itu bisa menjadi satu cara untuk membangun komunikasi dan relasi yang baik. Oh ini cara bikinnya begini, ini begini. Seperti seorang ayah mewariskan pengetahuan kepada anak-anaknya. Ya walaupun tidak semua anak langsung mau gitu. Ya, tetapi itu adalah satu hal yang memang kita harus lakukan. Karena ketika kita berbagi, kita semakin mumpuni.
Yuk, taruh tangan di dada lagi sama-sama. Semakin aku berbagi, semakin aku mumpuni. Mumpuni itu artinya semakin bisa gitu. Ya. Jangan pernah takut untuk kita tersaingi oleh orang-orang di sekitar kita. Walaupun memang kadang-kadang ada orang-orang yang memanfaatkan dalam tanda kutip. Tapi orang-orang yang memanfaatkan sekalipun mereka kelihatan sepertinya beruntung di awal, tapi nggak akan selamanya. Karena apa yang dicaplok itu kan dia cuma menduplikasi. Yang asli itu yang pasti akan memiliki kualitas lebih baik dan juga durasi waktunya lebih panjang. Artinya apa Bapak Ibu? Ya artinya kalau ada yang bertanya ya kita bisa berbagi, ya kita berbagi pengetahuan. Ya. Kalau kita pas lagi baca satu rubrik misalnya mengenai bagaimana menurunkan kadar kolesterol dalam darah, misalnya begitu. Terus ada teman kita yang memang membutuhkan informasi itu. Gimana ya caranya? Oh, saya pernah baca nih di rubrik ini ya. Kita berbagi juga. Jangan kita ngapain saya kasih tahu sama dia. Nanti dia sembuh lagi. Loh, padahal kita pun juga pengen kan kalau kita dapat informasi, pengetahuan itu bisa memberikan kita kesehatan dan kesembuhan ya. Apalagi orang lain juga berlaku seperti itu. Nah, tapi kita pun juga harus bijaksana, pandai-pandailah dalam berbagi ya Bapak Ibu sekalian. Karena juga berbagi nggak boleh sembarangan. Jadi berbagi pengetahuan akan membuat Bapak Ibu semakin mumpuni dalam apa yang kau kerjakan dan kau ketahui. Dan menghargai anugerah akan membuat kita selalu ingat bahwa kita ini berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Keluarga kita, pencapaian kita, karir kita, pelayanan kita, semua datang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang rendah hati dan mau membantu orang lain. Nah, kenapa Salomo juga dihormati banyak orang? Karena dia pun juga menghormati orang lain. Nah, ini juga. Terkadang ada orang-orang yang hari-hari ini tuh sulit untuk menghormati orang lain, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, menghormati itu tidak harus orang-orang yang memang terlihat terpandang terhormat. Tapi mari kita mencoba belajar terus menghormati siapapun mereka. Entah itu ya saya kemarin kami kesaksian aja ya Bapak Ibu ya. Kami mengalami penyertaan Tuhan secara luar biasa selama seminggu ini. Dari sejak pulang dari Sorong sampai kami akhirnya bisa sampai ke rumahnya Bu Duma dan Pak Jusman dan Bu Nancy ya. Puji Tuhan, terima kasih ya Bapak Ibu. Sambutan jamuannya luar biasa. Nah, saya sempat melihat ada satu cara untuk, saya tahu betul Ibu Duma ini memang menghargai dan menghormati, dan juga Bu Nancy juga ya. Ketika ada helper masuk gitu, itu sampai dipegang juga gitu punggungnya gitu loh, dipegang gitu, yuk sini gitu. Artinya ada kedekatan nih Bapak Ibu ya, ada satu penghargaan dan penghormatan. Itu bukan bicara mengenai satu hal yang bagaimana, tapi kita memperlakukan yang bersangkutan itu tidak membedakan gitu loh. Ada satu bahasa kasih gitu ya. Untuk orang-orang Kristen, kita punya bahasa kasih yang menunjukkan bahwa kita menghormati keberadaan orang tersebut ya, dengan menyentuh sedikit pundak lalu mengarahkan. Itu adalah sebuah gestur penghormatan dan penghargaan ya. Lalu menjaga langkah orang supaya jangan jatuh gitu ya. Itu juga satu penghargaan, satu perhatian kita kepada orang lain. Karena kita pun juga pasti membutuhkan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang saya nggak kenal dengan dia kok. Lalu kita melihat orang ini sudah cukup tua dan tangganya agak berbahaya. Lalu kita lihat ada satu ibaratnya kayak cowok gitu, celah. Terus kita nggak ngomong. Karena kita sudah pernah kesandung di situ. Kita harus ngomong, Pak, hati-hati Pak. Di sini nanti ada ini. Karena kita sudah hampir kena di situ. Ada banyak orang sekarang sudah nggak mau melakukan kayak gitu Bapak Ibu. Nah rupanya kita bisa lihat bagaimana Salomo itu selain berbagi pengetahuan, ia pun juga menghormati setiap orang yang datang. Ia menghargai setiap upeti yang diterima. Ia selalu menerima dengan baik. Sampai akhirnya kedamaian itu terjadi di mana-mana. Jadi ternyata ketika kita mampu menerima keberadaan seseorang dengan baik, maka itu akan mendatangkan damai di dalam hubungan interaksi dirinya dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Karena ada komunikasi yang positif gitu ya, ada tidak saling
cuek-cuekan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang kata orang bilang secara di luar sana, oh ini kaum minoritas, tapi saya tidak memandang minoritas lah ya. Walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyatakan diri di tengah-tengah masyarakat ini gitu Bapak Ibu. Ya, menyapa mereka, selamat pagi, lalu memberikan anggukan kepala dan senyuman kepada siapa saja. Itu akan memberikan sebuah nilai penghargaan Bapak Ibu. Anda ke bank, Anda sedang ke restoran, Anda melayani datang, memberikan senyuman, kita balas dengan senyuman. Jangan cuma cuek ngelihat di resep lalu kemudian nggak mandang orangnya gitu ya. Ya terkadang saya juga pernah melihat ada gestur-gestur yang sebenarnya kurang cocok ya, di misalnya di tempat gereja ramah sekali ketemu sama jemaat-jemaat, begitu masuk ke restoran ketemu sama pelayan dia ngomongnya langsung bosi banget gitu. Itu kan dua hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan ya. Ya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian terkasih, ketika setiap manusia mengharapkan adanya kecukupan dalam kebutuhan hidup ya, yaitu disebut dengan kekayaan. Dan bagaimana setiap manusia mengharapkan dihormati dan dihargai, yaitu kehormatan. Saya rasa kita harus belajar hari-hari ini untuk lebih merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Ya. Kita jangan lupa bahwa kita sehat sampai hari ini, kita punya perusahaan sampai hari ini, kita bisa sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan Abuni. Abuni sempat membaca satu kisah bagaimana, terus lalu kemudian kami berdiskusi. Abuni bilang, rata-rata orang mengatakan puji Tuhan, ini semua Tuhan, itu pada saat dia di top of the world, di puncak kejayaannya. Tapi ketika dia turun, nah masih nggak dia ngomong seperti itu? Karena menurut ya ini menurut Abuni ya, hasil diskusinya. Kalau menurut saya sih ketika dia di titik terendah, dia tetap mengandalkan Tuhan dan cari Tuhan, nah itu baru dia benar. Saya setuju juga sih, iya benar juga. Ketika kita sekarang mengatakan haleluya puji Tuhan misalnya, karena Bapak Ibu sedang dalam kondisi baik, ya bagus gitu. Tapi ketika misalnya, mohon izin, ada situasi yang buruk, lalu keadaan Bapak Ibu tidak sebaik yang biasanya, lalu apa yang Bapak Ibu nantikan belum dijawab. Pertanyaannya, masihkah Bapak Ibu seperti sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan setiap pagi? Nah itu. Karena ada banyak orang, beberapa di luar sana, berubah. Malah kecewa sama Tuhan. Nggak sabar, nggak cukup sabar menanti datangnya janji Tuhan dalam kehidupan dia. Ya. Karena semuanya hanya berdasarkan apa? Hikmat pribadi. Sekali lagi ini masih ada kaitannya dengan hikmat Allah yang Allah limpahkan kepada Salomo. Makanya di ayat yang ke-29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Wow. Jadi hikmat yang Allah berikan, yang selalu Salomo minta, itu yang membuat dia mampu untuk menerima semua orang. Membuat dia mampu untuk berinteraksi dengan benar. Ya, jadi Bapak Ibu ternyata kita bisa simpulkan ya, kalau kita mau berinteraksi dengan benar, kita bukan hanya sekedar tahu manners dan etika dalam pergaulan. Tetapi tanpa hikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang bisa menghargai setiap orang di dalam kehidupan kita. Ya, setiap orang pasti dalam fase-fase tertentu. Jadi nggak langsung semua bisa terjadi. Ya, saya pun juga bisa ngomong sampai kayak begini ya, melewati beberapa fase juga. Setiap orang punya cara masing-masing. Tetapi kita punya Tuhan yang sama, ingat. Ya. Cara pria wanita beda. Cara suami istri beda. Tapi pria wanita, suami istri sama-sama punya satu Tuhan yang sama. Sama-sama punya satu sumber hikmat yang sama. Jadi kita harus minta hikmat daripada Allah. Hikmat yang bukan cuma sekadar ide dan kecerdasan.
Bukan cuma sekedar mampu membedakan mana yang baik, benar, buruk, dan juga salah. Tetapi juga mampu untuk membuat kita rendah hati, berjiwa besar, dan mau berbagi ilmu pengetahuan. Tidak menyimpan semua anugerah itu sendiri, tapi mau menyalurkan setiap anugerah Allah yang sudah kita terima menjadi berkat rohani bagi banyak orang. Ya, yuk sama-sama kita berdoa pagi hari ini. Boleh Bapak Ibu letakkan tangan di dada. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua pada hari ini bisa menjadi pribadi lepas pribadi sebagaimana yang Kau kehendaki, yang telah kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami menjadi pemimpin yang bijaksana, mau mengerti yang kami pimpin, menghargai setiap orang, menghargai setiap waktu, dan kami juga tidak lupa bahwa setiap pencapaian kami semua adalah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai suami, istri, anak-anak, siapapun kami tetap percaya bahwa apa yang kami perlukan Tuhan pasti sediakan. Sama seperti apa yang diperlukan Salomo. Demikian juga apa yang kami perlukan, Engkau yang menyediakannya. Dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi segenap setiawan yang hadir di setiap pagi di BW. Bukan hanya sekedar pada saat keadaan baik mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetapi ketika keadaan berbalik, biarlah mereka tetap bahkan semakin mengatakan Tuhan Yesus baik. Bahkan semakin setia di dalam Tuhan. Maka hamba percaya, kami percaya, hasilnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sebab kami terlihat di mata Tuhan sebagai pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin kami pada hari ini, kemanapun kami melangkah dan pergi, apapun kami kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Apapun keadaan kami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, di setiap kehidupan kami senantiasa, pribadi lepas pribadi, suami, istri, rumah tangga, keluarga, orang tua, anak, mertua, menantu, dan setiap orang yang mau membuka usaha, Tuhan memberikan hikmat, dan yang sedang dalam seleksi, Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan memberikan belas kasihan kepada yang menyeleksi, dan Tuhan yang bagi yang terlilit hutang, Tuhan akan buka jalan supaya hutangnya bisa terbayar dengan lunas dengan cara Tuhan, dan jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang terbaik, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan kesabaran, kesetiaan, tetap di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu menganugerahkan keturunan. Kandungan itu terbuka dan menganugerahkan jalan, dipertemukan dengan dokter yang terbaik, tim medis yang tepat, dan cara kesehatan yang benar, sehingga dari apa yang Tuhan sediakan itu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang merindukan keturunan, benar-benar mendapat keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Di usia tua, Bapak Ibu, Tuhan tetap memelihara kesehatan, kekuatan, umur panjang, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat yang datang daripadamu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu sekalian. Terimalah dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang indah pada waktunya. Dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepadamu dan menyediakan apapun yang engkau perlukan. Sama seperti Ia menyediakan apapun yang Salomo perlukan. Terpujilah Allah dan terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Terima kasih Abuna. Terima Siap, kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Selamat pagi semua. Bapak Ibu semua. Pagi semua. Abuna, Abuni, semua bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Buat tiap pagi sedia untuk kita diberkatin. Amin. 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 Makasih ya Buna. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Halo, Semoga sehat Abang selalu Budi. ya Bapak dan Halo. Ibu. Amin. Pagi. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Terima kasih Sama-sama, Abuna Bu Teresia. dan Bapak Ibu. Terima kasih semua buat kita, sehat-sehat kita selalu ya. Sampai ketemu besok lagi. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kemarin ada kesaksian ya, Alden juga langsung sembuh
Jadi terima Oh, kasih buat doanya ya Bapak Ibu. Amin. puji Ya, Tuhan. iya puji Tuhan Alden sembuh dan Kak akhirnya bisa Ya. menemani kami dan kami bisa ketemu dengan Ibu Duma, Bu Nancy dan Pak Jusman. Doakan kami juga kami bisa mengunjungi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada ya. Nanti suatu saat Amin. kalau ke kota di mana Bapak Ibu tinggal, kami bisa berada di sana dan kita bisa bertemu. Atau pas Bapak Ibu datang ke Jakarta, kita bisa bertemu. Pokoknya BW ini adalah bagian dari rencana Tuhan, bagaimana Tuhan mempertemukan kita dan menyatukan kita dalam bahteranya Allah. Dan kita akan sama-sama sampai di penghujung destinasinya Tuhan, yaitu rencana Tuhan dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian ya. Iya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam untuk semua orang-orang terkasih dari Bapak Ibu semuanya. Oke? Oke. Dadah dulu dong, buka kameranya dong. Ya, buka kameranya. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang Baik, sangat baik. baik, teramat baik, Baik. selalu baik, Baik. selamanya namanya Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Kasih tos buat saudara kita supaya tidak lupa. Ya, taruh tangan di dada. Oke, dah, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Sampai Bunda, jumpa besok. semua Bapak Jangan Ibu. kasih kendor. Terima kasih semuanya. Ibu Teresia, semangat Ibu. Ibu Sinai, Ibu Ayen, Pak Mardani, Bu Lingga, Bu Mariana, Bu Leli Kristiani, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Nelda, Bu Maria. Ya, salam buat Kak Yefta dan Pak Sembayang ya. Juga Terima Bu kasih Kak Yani. Bunda. Ya. Ya, Bu Teresiali, salam buat Pak Martin dan Bu Tasya. Juga Ya, Pak Peno, terima Bu Irma dan kasih. Anaya. Kak Leon, juga Bu Sekar, Bu Dora Gunawan, Pak Henry Gunawan, Bu Mimi dan Bu Marta. Puji Tuhan. Oke. Dadah Bapak Ibu. Dah. Dah.